Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini kita telah memasuki Bida Jatimso seri ke-14 dengan mengambil judul peranan inovasi pengembangan seni budaya dalam kolaborasi ekonomi kreatif bidang pariwisata, dengan narasumber Bapak Hedi Wahidin Saleh, SH, MA, mohon maaf, MS Par. Beliau adalah Ketua Hildikti-Par Jawa Timur. Kami silahkan Pak Hedi, selamat sore, semoga sehat selalu. Yang kedua narasumber Bapak Insinyur R. Widodo Jati Sasongko. Beliau adalah peneliti ahli madya Brida Jawa Timur, bidang pepakaran, kebijakan dan perencanaan pariwisata. Kami persilakan Pak. Selamat sore. Pak, ini kami dengan namanya Hildikti-Par ini kok sangat asing ya, ngomongnya aja sudah sangat geradul-geradul. Hildikti-Par, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata. Ada Indonesia, ada provinsi Jawa. Oh, kalau gitu ini sangat relevan sekali dengan judul Bida Jatimso sekarang. Kalau begitu, bagaimanakah peran dari Hildikti-Par ini dalam pengembangan pariwisata ini? Baik, karena Hildikti-Par ini pada ranah saya adalah akademisi, pasti yang dilakukan oleh teman-teman di Hildikti-Par ini adalah mencoba untuk mengembangkan melalui proses akademisi, melakukan juga termasuk dengan penelitian juga pengabdian masyarakat. Dan memang konsep dari kinerja dosen tidak memang pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah, ini sudah banyak yang dihasilkan oleh teman-teman dari Hildikti-Par, termasuk juga memberikan sumbangan kepada untuk konsep-konsep kebijakan di ranah pemerintahan. Mungkin yang kedua saya kepikir bagaimana pendapat Bapak Widodo sebagai narasumber kedua tentang kebijakan dari pemerintah ini dalam mengembangkan kolaborasi ekonomi kreatif, seni dan budaya dengan pariwisata. Baik, terima kasih Bu Dr. Dwi Septa Dinawati, Koordinator Fungsional Peneliti, terkait dengan dukungan kebijakan dari daerah, khususnya dari Jawa Timur ini, meskipun tidak tersirat secara jelas dan tersurat, itu terdapat di dalam program daerah, khususnya pada program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder, pariwisata, dan penguatan konektivitas antar daerah. Ini yang pertama. Program yang kedua adalah pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kedua program ini merupakan program dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan untuk keseluruhan masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya para pelaku seni budaya dan UMKM yang ada di Jawa Timur. Nampaknya program ini sejalan dengan paradigma pembangunan pariwisata, di mana pembangunan pariwisata paradigmanya adalah bersaing dalam menampilkan keunggulan daripada budaya daerah. Ini yang dari daerah, khususnya dari pusat sendiri, ada peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Nah, kemudian dikembangkan oleh
Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif, diantaranya adalah game, kemudian desain produk, desain visual, kemudian desain produk, kemudian film, animasi, kemudian fashion, ada penerbitan, ada aplikasi, ada pertunjukan. Jadi sangat luas sekali. Jadi dukungannya pemerintah terhadap ekonomi kreatif khususnya dari seni budaya. Begitu juga dalam perkembangannya, ternyata ekonomi kreatif itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian di nasional maupun di Jawa Timur. Jadi yang menarik sekali ini ya, di masa pandemi dalam 3 tahun terakhir, perolehan industri ekonomi kreatif dari sektor pariwisata terus meningkat. Pada tahun 2020 kontribusinya adalah 18,8 miliar US dollar, naik 2021 menjadi 23,9 miliar US dollar, kemudian tahun 2022 naik lagi menjadi 25,14 miliar US dollar. Ini artinya ekonomi kreatif ini merupakan sebuah prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan ke depannya, karena bagaimana tadi di pariwisata itu ada 17 subsektor, dan yang menggembirakan lagi bahwa kontribusi ekonomi kreatif Jawa Timur terhadap nasional yang 25,14% tersebut, ternyata Jawa Timur bisa menyumbangkan 25,85%. Nah, ini sangat hebat sekali. Jadi tentunya ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Menarik sekali. Nah, ini bagi saya sangat menarik sekali ekonomi kreatif ini. Nah, ini bagaimana Pak dengan tanggapan Bapak tentang kebijakan pemerintah tadi tentang para pelaku industri pariwisata tersebut, apakah sangat mendukung atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak W, bahwa memang pergerakan dari, kalau kita bicara dimensi ekonomi kreatif, pasti dimensi produk. Produk itu sesuatu yang sudah diciptakan, sudah didesain, kemudian juga ada proses-proses untuk marketingnya sampai kepada ini. Nah, sebenarnya muasal dari ekonomi kreatif ini kan adalah sebenarnya pada perilaku masyarakat. Dalam ini dalam kajian-kajian misalkan kearifan lokal, semula potensi seni budaya, adat istiadat, kebiasaan, sampai muncul agriculture, sampai itu yang menghasilkan inovasi bagi masyarakat untuk menciptakan produk-produk ekonomi. Dan semuanya ini sebenarnya di dalam konteks pariwisataan itu masuk ke dalam satu yang disebut attraction point, sesuatu yang bisa menarik orang untuk datang, bisa untuk berkunjung, bisa untuk menikmati, bisa untuk bahkan ada yang konsep di tulisnya itu ada konsep something to see, apa yang dilihat, something to hear, apa yang didengar. Kalau misalkan tidak ke pantai, kalau nggak mendengar suara ombak, rasanya kok enggak. Kemudian ada something, belum itu terakhir. Kemudian ada something to do, wisatawan ini bisa melakukan sesuatu di tempat wisata. Something to be, menyatu dengan tempatnya. Kalau jenengan misalkan pariwisatawan tindak ke KWJ, pasti rambutnya berambut. Itu something to be. Kemudian baru something to buy, yang membeli bisa oleh-oleh, bisa produk ini bisa dibeli, dan terakhir something to carry, bisa dibawa pulang. Itu tulis. Dan kalau 5-6 itu sudah komplit, itu berarti tingkat kepuasan wisatawan itu sudah sangat. Mungkin ada pengalaman pribadi Bapak di mana pernah mendukung secara langsung bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, Pak? Oh iya, satu contoh misalkan bagaimana teman-teman dari lembaga pendidikan untuk mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari sanggar-sanggar tari yang disampaikan, ada
sektor pertunjukan. Ini bisa dimaknai tidak hanya pertunjukan amusement saja, tapi juga event. Kita kenal Bu event di Jember Bu ya, yang luar biasa. Oh iya. Gelegarnya. Jember Fashion Week. Itu yang dikelola itu adalah ekonomi kreatif semua. Saya pernah melihat panggilan. Jadi bagaimana kontribusi kalau disebutkan dalam judul penelitiannya adalah kolaborasi, yang memang itu kolaborasi. Nggak usah diminta, nggak usah diminta, mereka saling merasakan manfaatnya, saling tidak perlu disuruh itu sebenarnya. Jadi betul-betul apa sudah menjadi kebutuhan dari dunia industri pariwisata harus tidak bisa hanya menjual sendiri, nggak bisa. Hotel tidak bisa menjual dirinya sendiri, pasti butuh penerbangan, pasti butuh travel, pasti butuh kan itu. Kembali kepada Pak Widodo narasumber kedua. Ini kalau saya lihat ini berarti respon dan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata itu sangat bagus sekali ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana respon dari masyarakat itu dalam menyambut kolaborasi ini. Terima kasih terkait dengan respon masyarakat terhadap pengembangan ekonomi kreatif dari seni budaya ini sangat besar sekali, khususnya yang ada di para pelaku pariwisata, baik itu dari unsur masyarakat, mungkin dari peranata sosial seni budaya. Di situ ada padepokan, sanggar, kemudian ada grup jaranan, kemudian grup orkes Melayu, kasidah, dalam mendukung ekonomi kreatif adalah sangat besar sekali, khususnya di dalam pementasan atau pertunjukan sebagai in situ yang ada di tempat seni budaya itu berada. Dan memang Jawa Timur ini sebetulnya sangat bersyukur, sebab apa? Dukungan sumber daya seni budaya yang sebagai modal di dalam pengembangan pariwisata ini sangat besar. Karena apa? Karena budaya masyarakat yang ada di Jawa Timur ini sangat heterogen, kompleks. Jadi itu dibuktikan dengan adanya bahasa, kemudian seni, ada adat istiadat, kemudian sistem nilai-nilai budaya yang sangat beragam sekali. Kalau yang ada di Jawa Timur ini kan ada 10 wilayah kebudayaan di Jawa Timur, mulai dari sebelah barat itu ada Mataraman, kemudian ada Panaragan, ada Osing, Ponorogo, Panaragan itu. Jadi ada Panaragan, kemudian ada Arek, ada Tengger, ada Pedalungan, ada Madura, ada Samin, dan ada lagi di luar pulau di Pulau Madura. Jadi Bariapi ya, termasuk Bariapi tadi. Nah ini merupakan potensi yang sangat besar sekali terhadap pengembangan seni budaya untuk keperluan pariwisata, kekayaan, merupakan kekayaan. Cuma yang disayangkan ini ya, bukan disayangkan, memang kondisi real yang ada bahwa seni budaya ini tumbuh dan berkembang masih natural. Jadi masih natural artinya masih asli, belum dikembangkan ya. Jadi perkembangannya untuk memenuhi hajat hidup daripada nilai-nilai luhur sesuai dengan perkembangan peradaban yang ada itu, sehingga belum dikembangkan. Ada keterbatasan, baik itu merupakan keterbatasan sarana prasarana, tata kelolanya, kemudian pendanaannya. Oleh karena itu di dalam pengembangan seni budaya dalam partisipasi ekonomi kreatif ini diperlukan peran para stakeholder pemangku daripada ekonomi. Jadi sudah saya sebutkan dari unsur masyarakat, pemerintah, kemudian dengan unsur dunia usaha. Yang terjadi sambutan dunia usaha pun juga sangat besar. Kemarin pada saat kami di Malang itu sambutan dari pengusaha hotel ya Pak ya, itu dia menyediakan salah satu ruangan di hotel yang sangat strategis untuk memajang produk-produk ekonomi kreatif seperti itu yang
berarti itu dukungan banyak juga ya. Ada perguruan tinggi kerjasama dengan KRIA ya, ada Nyaman-Nyaman, kemudian juga kerjasama dengan Sanggar Seni Tari, khususnya seperti Acung itu membina ekonomi kreatif kerajinan yang ada di kawasan Malang Selatan itu ya, Panjen itu ya. Begitu juga seni budaya Setyo Budoyo itu perguruan tinggi Malang membina. Ada ya seperti itu juga, berarti juga Pak ya, Brawijaya Pak ya, seperti itu model-model kolaborasi saya kira. Sambutannya sangat bagus sekali Bu, kita tanyakan masalah. Saya tambahkan Bu, Pak Bek itu tadi kalau di pariwisata ada pentahelix. Ada 5 unsur yang saling berkolaborasi. Yang tadi disebutkan dari dunia industri, dari masyarakat, kemudian dari akademisi, kemudian dari media komunikasi. Jadi ada ini yang saling berbaur. Maka itu di tulisan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus betul memanfaatkan itu. Nah, kalau bicara soal tadi yang disampaikan Pak Wid, potensi seni budaya ini merupakan kekayaan yang luar biasa bagi Jawa Timur. Karena modalnya bukan modal produksi. Jadi social capital dan cultural capital itu sudah tumbuh sendiri di masyarakat. Memang ada keterbatasan tadi yang disampaikan. Ya perlu dipoles atau? Iya, enggak perlu. Itu justru malah menarik. Iya, justru malah ada 6 ini. Kalau kita bicara bagaimana mengukur satu mutu, kualifikasi tentang produk, atau saya tidak mengatakan produk, sumber daya dari seni budaya. 1, originalitas. Nomor 1 itu harus origin, baik bahannya, baik caranya, baik manusianya. Yang kedua, autentisitas. Otentik. Kalau kita melihat Raya Ponorogo di Surabaya memang bisa, tapi kita nggak punya suasana ketika kalau tidak datang di Ponorogo. Itu autentisitasnya tinggi. Semakin biar di luar, semakin merendahkan autentisitasnya. Yang tadi Pak Wid mengatakan in situ itu kan moto pariwisata. In situ adalah kita harus datang. Nggak bisa dibawa ke sini. Coba tolong Gunung Bromo dibawa, nggak bisa. In situ kita harus. Nggak bisa Pak. Tapi kalau tarian gimana? Nah, kalau tarian bisa dicarikan, tapi tetap otentisiti harus dijaga. Ya, jadi kalau misalkan di Sumeneb ada Muang Sangkal, nggak boleh ditarikan di sembarang tempat. Ya. Contoh-contoh. Jadi ada kartu-kartu yang perlu diperhatikan kalau kita dalam rangka untuk mencoba melestarikan. Yang ketiga itu adalah unik, ada keunikan di dalam potensi seni budaya. Bisa berbeda dengan yang lain, bisa contoh. Kenapa di Inggris atau di Skotlandia laki-laki menggunakan kayak rok? Nah, ini kan unik ya. Sesuatu yang ada pada foto-foto semua. Gitu. Yang keempat, yang penting ini langka, scarce, langka. Ada cuma di situ, namanya nggak ada. Topeng pakai saja adanya di mana? Di Pak Mbah Kerimu. Itu harus dijaga, kalau tidak hilang dulu langsung. Kayak gambar apa itu? Gambar gresik. Gambar kurung yang di gresik. Ya. Luar biasa itu kekayaan yang luar biasa. Itu wajib. Ya. Yang ke-5 itu adalah totalitas. Jadi seni budaya ini meng-hire masyarakat dulu semuanya ya. Jadi sebetulnya tidak hanya penari, tidak hanya penegeding, tapi semua di-hire. Coba waktu kita datang Pak di Pakis, semuanya sampai pengrajinnya. Coba tadi Ibu, kalau ada event event musik atau event hiburan atau event tourism, siapa yang mengkais rezeki di sini? PKL, ada transportasi, itulah yang disebut multiplier effect. Yang terakhir kontinuitas. Terus itu mau. Berarti kan nggak ada kekhawatiran ya Pak. Yang sekarang kan banyak objek-objek wisata artifisial yang buatan itu kan. Yang bagi saya sendiri secara pribadi itu saya nggak begitu tertarik. Yang kayak apa namanya
taman rekreasi, waterboom ya, artificial. Mungkin bagi kalangan tertentu masih sesuatu yang menarik karena kita itu sekali datang mungkin tidak mungkin dua kalinya. Oh iya betul. Nah, itu salah satunya. Jadi responnya dari pelaku pariwisata sendiri itu sangat bagus ya Pak ya. Oh iya, jadi nggak punten Ibu bahwa produk kalau di tourism berarti kita bicara produk, sesuatu yang dikemas, diberikan harga, ditawarkan, ada aspek pelayanan itu produk. Tapi kalau yang masih di lokal masyarakat itu belum produk. Itu masih embrio yang perlu tadi Pak perlu inovasi-inovasi, dijadikan event. Jangan cuma ini bersih desa, seret hilang. Dijadikan event. Nah ini sehingga bisa orang datang. Kalau saya datang saya bisa beli apa di sana? Saya bisa tidur di mana? Muncullah konsep-konsep desa-desa misalkan homestay, macam-macam itu. Itulah kolaborasi ya. Sangat mendukung perekonomian masyarakat. Sangat dan tidak habis lekang dengan waktu. Yang tadi disampaikan walaupun pandemi kok tetap. Jadi saya bilang sama Bapak diteliti sektor ekonomi kreatif yang laku saat itu ternyata pariwisata. Di sektor pariwisata yang laku keras. Ada pandemi berarti. Iya betul Pak. Mungkin Pak Widodo bisa memberikan semacam closing statement gitu. Ya mungkin saya sebelum kesana statement saya juga ingin menambahkan dulu terkait dengan kolaborasi. Memang pengembangan seni budaya ini dengan adanya keterbatasan tersebut memang melalui partisipasi dan kolaborasi tadi. Artinya kolaborasi tersebut dapat mendorong pasar yang ada di masyarakat itu bisa memenuhi pasar baik itu yang konvensional maupun digital marketing. Jadi harus memenuhi tersebut. Jadi mungkin terkait dengan ekonomi kreatif ini secara nyata setelah memberikan kontribusi besar terhadap PDB maupun PDRB sehingga 17 subsektor tersebut mempunyai potensi yang sangat besar. Kemudian terkait dengan pelestarian dan pengembangan seni budaya ini melalui peningkatan literasi daripada masyarakat khususnya pada pelaku pariwisata juga tetap dilakukan kolaborasi di dalam pengembangan ekonomi kreatif pada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Bapak. Baik ya. Kalau kami dari perspektif tourism, ekonomi kreatif dan seni budaya ini salah satu tipologi produk pariwisata yang sangat diandalkan karena memberikan impact kepada pendapatan kunjungan wisatawan. Mengingat dua sumber ini, ekonomi dan ini adalah pasti something different dengan yang lain. Kalau pantai mungkin bisa sama, gunung bisa sama, tapi ketika itu seni budaya, rayok yang ada. Kalau ada di Malaysia itu nggak tahu, kok bisa ada di Malaysia itu bisa. Tapi jelas itu potensi yang betul-betul memiliki karakteristik ya, yang unik yang tidak dimulai oleh daerah. Itu yang wajib kita lestarikan, wajib kita kemas. Kalau perlu sesuai dengan inovasi itu harus dikembangkan di produk ini, ya, sumber produk ini. Kayak statement kami untuk ini adalah seni budaya, ekonomi kreatif never ending, tidak akan pernah mati, always grow, selalu tumbuh terus selama ada peradaban manusia. Terima kasih ya, Pak Hedi, Pak Widodo, terima kasih atas kehadirannya panjenengan di Brigade Jatim Show. Mari kita berdiri untuk menyatakan salam begini Pak, salam Brida. Salam Brida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.